Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STM Kisaran dari kelas SI 2E dengan mata kuliah Basis Data Dasar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang normalisasi dan denormalisasi. Saya Anissa Admil. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu normalisasi data. Normalisasi data adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi data. Tujuan dari proses normalisasi database ialah untuk mengurangi atau meminimalisasi redundansi atau pengulangan data. Selain itu juga untuk memastikan data berada pada posisi yang tepat atau dikatakan memastikan dependensinya. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah yang pertama ada insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, ada delete anomali, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Langkah-langkah normalisasi. Dalam melakukan normalisasi, terdapat 6 bentuk yang biasa digunakan. First normal from atau 1NF, second normal from atau 2NF, third normal from atau 3NF, Boycott normal from atau BCNF, four normal from atau 4NF, five normal from atau 5NF. Saya Arisa Fira. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja langkah-langkah normalisasi data. Yang pertama ada unnormalized from atau UNF, yaitu bentuk data yang tidak normal, adanya pengulangan huruf pada data sehingga menjadi masalah saat melakukan manipulasi data. Dalam tabel di sini dijelaskan ada kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah. Di sini dijelaskan adanya kode barang, tanggalnya, dan banyak sekali space kosong. Selanjutnya yaitu ada first normal from atau 1NF. Bentuk normalisasi ini ialah mengelompokkan beberapa data sejenis agar dapat mengatasi anomali yang terjadi. Aturannya tidak adanya huruf berulang, semua atribut bernilai tunggal dalam satu baris. Bisa terlihat dalam tabel, tidak adanya space kosong. Yang ketiga yaitu second normal form atau 2NF. Bentuk normal yang kedua ialah melakukan rekomposisi tabel yang mencari kunci primer dari setiap tabel. Aturannya sudah memenuhi bentuk 1NF, mendefinisikan atribut kunci. Semua atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci. Bedanya 1NF dan 2NF yaitu tabelnya dipisahkan. Yang keempat yaitu third normal from atau 3NF. Pada bentuk normalisasi data ini, tidak diperkenankan adanya atribut yang bergantung pada field lain dan bukan pada kunci primer. Maka atribut tersebut harus dipisah ke tabel baru. Aturannya sudah memenuhi bentuk 2NF, semua atribut bukan kunci tidak memiliki definisi transitif terhadap kunci primer, tidak memiliki dependensi transitif. Ini adalah bentuk dari 3NF, yaitu membuat kolomnya menjadi 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Boycott normal form atau BCNF. Tahapan normalisasi basis data yang masih memiliki hubungan erat dengan bentuk dalam tahapan 3NF sebelumnya. Mengapa tahapan 1 ini diperlukan apabila masih memiliki kaitan dan hubungan yang erat dalam tahap sebelumnya? Karena dalam tahap normalisasi database saat ini, semua anomali atau gangguan yang sebelumnya tidak bisa diatasi dalam tahap 3NF. Akan diatasi dalam tahap yang satu ini. Tahapan ini juga tidak wajib digunakan dalam semua tabel data yang ada. Denormalisasi data.
Denormalisasi adalah kebalikan dari proses normalisasi. Denormalisasi merupakan proses yang dilakukan pada database yang sudah dinormalisasi dengan cara memodifikasi struktur tabel dan mengabaikan kerangkapan data atau yang terkontrol untuk meningkatkan kinerja database. Kegunaan denormalisasi. Apabila kita memiliki lebih lanjut tentang proses pengaksesan yang dilakukan database sewaktu data yang berada dalam suatu tabel ada 1000 baris dengan 100 juta baris. Hal itu akan terasa sangat beda proses kita menggunakan untuk dapat melihat data. Itu pun apabila kita mengaksesnya dari beberapa tabel yang setiap tabel berisikan jutaan data dan kita hanya menginginkan sebagian data. Dari situ denormalisasi diperlukan untuk menjaga kestabilan performa suatu sistem. Saya Aina, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk denormalisasi. Yang pertama ada atribut yang terderivasi atau atribut turunan, yaitu atribut yang nilainya bisa diperoleh dari nilai-nilai yang sudah ada pada atribut lain. Nah, ini contoh dari atribut turunan. Nah, yang kedua ada atribut yang berlebihan. Atribut terkodekan atau encoded atau atribut. Atribut yang memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa kondisi lainnya. Contohnya ID mata kuliah di tabel mata kuliah yang di dalamnya sudah terkandung data program studi. Data program studi ini sebenarnya tidak diperlukan lagi karena sudah ada atribut prog studi di tabel kuliah. Contohnya seperti tabel atribut yang berlebihan. Nah, atribut gabungan atau concatenated attribute. Atribut dalam domain komposit, contohnya atribut NIM di tabel mahasiswa merupakan gabungan dari tahun masuk atau angkatan dengan program studi dan urut mahasiswa. Dengan demikian, atribut ini sebenarnya tidak atomik karena masih bisa dibagi lagi NIM 09510062. Keterangan angkatan, jurusan, nomor urut. Kedua, atribut tumpang tindih atau overlapping atribut. Atribut dengan nilai yang tidak sepenuhnya eksklusif, contohnya atribut semester di tabel kuliah berisikan satu mata kuliah ganjil, kedua mata kuliah genap, dan ketiga mata kuliah ganjil dan genap. Nilai ketiga mencakup semester genap dan ganjil sekaligus, jadi tidak eksklusif. Nah, atribut bermakna ganda atau alternate atribut. Atribut yang memiliki arti berbeda tergantung kelompok entitasnya. 3. Tabel rekapitulasi atau summary table, yaitu hasil pengolahan dari semua tabel yang ada. Pengolahan tersebut melibatkan banyak tabel sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Jika hal tersebut sering diakses dan diperlukan, maka perlu dibuat tabel khusus untuk menyimpan data hasil rekapitulasi tersebut. Normalisasi database adalah proses desain yang bertujuan untuk mengorganisasi struktur basis data dengan cara membagi tabel menjadi entitas yang lebih kecil dan terkait erat, sehingga mengurangi duplikasi dan kompleksitas. Normalisasi membantu meminimalkan redundasi, mengurangi ancaman inkonsistensi, dan memastikan bahwa basis data bekerja secara optimal. Denormalisasi adalah teknik dalam database yang digunakan untuk meningkatkan performansi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam denormalisasi, struktur data yang normal tidak terdenormalisasi diubah menjadi struktur data yang tidak normal terdenormalisasi untuk meningkatkan kinerja query dan mengurangi biaya operasi database. Baiklah, itu tadi penjelasan presentasi kami yang berjudul tentang normalisasi dan denormalisasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.